saya dari jurusan PAI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Hiburan. Kali ini saya akan mempersembahkan video untuk kalian semua, di mana video yang saya buat kali ini bertajukan tentang COVID-19. Saya akan berdialog tentang COVID-19 dengan tetangga saya. Untuk itu, mari kita tonton video berikut ini. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan teman saya. Kemudian lalu saya akan berbincang-bincang sedikit kepada teman saya tentang COVID-19. Baiklah, langsung saja. Menurut Mas Maulana, apa yang Mas ketahui tentang COVID-19 ini, Mas? Ya, COVID-19 itu seperti yang diketahui bersama, itu adalah virus yang diketahui berasal dari sebuah kota, yaitu kota Wuhan di Cina. Virus ini menyerang saluran pernafasan sehingga penderita akan timbul gejala sesak napas dan beberapa gejala flu lainnya. Jadi gejala COVID-19 ini seperti sesak napas ya, Mas? Iya. Kemudian adakah penularan dari virus corona ini bagaimana, Mas? Cara penularannya seperti itu? Penularannya bisa melalui saluran pernafasan, bisa melalui mulut kita, bisa melalui mata kita. Oleh karena itu, anjuran dari pemerintah kita diminta untuk menggunakan masker sebagai pelindung diri. Oh, jadi seperti kita harus di kemana-mana harus selalu memakai masker ya, Mas. Kemudian selalu cuci tangan seperti ya, itu. Ya, benar sekali. Kita harus menerapkan pola hidup sehat. Dan juga social distancing, gitu ya, Mas. Ya, jaga jarak. Kemudian begini, Mas, tentang COVID-19 ini, adakah menurut pandangan Anda tentang segi Islam, segi agama, atau segi religius, itu pendapat Anda tentang COVID-19 itu bagaimana, Mas? Kalau pendapat saya, untuk mengenai kebenaran COVID-19 ini, para individu maupun kelompok masih mencari-cari tentang kebenaran ini ya. Mereka hanya menjadi peramal dadakan lah istilahnya. Iya. Dari saya hanya mengumpulkan pendapat-pendapat dari beberapa ahli. Antara lain ya, kalau COVID-19 ini virus ya, kita harus bersiap untuk menghadapinya. Kita harus berperang melawan virus itu supaya virus itu dapat hilang dari permukaan bumi ini. Yang kedua, kalau coronavirus ini azab ya, mau bagaimanapun kita harus siap, tapi ya kita ya mawas diri lah. Kita tidak ingin jadi orang yang diazab oleh Allah. Ya, kemudian ini satu lagi, Mas, itu kan pemerintah mengeluarkan statement atau peraturan bahwa kita harus tetap di rumah aja. Kemudian kita harus senantiasa, ya kalau mau sholat, mau ibadah, kita harus di rumah. Itu menurut Anda bagaimana, Mas? Itu kalau menurut saya kan, kalau sedang ada wabah ya kita itu harus senantiasa dekat kepada Allah. Akan tetapi pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa kita disuruh beribadah di rumah saja. Itu menurut Anda bagaimana, Mas? Menurut saya, untuk beribadah di rumah saja mungkin di era yang seperti ini agak tepat ya. Karena di zaman Rasulullah pun sudah terjadi hal-hal seperti ini. Bahwasanya waktu itu turun hujan, nah itu jalanan menjadi becek atau bagaimana seperti itu. Nah, Rasulullah meminta untuk sholat di rumah saja, tidak usah ke masjid. Karena ya ada beberapa kemungkinan, kalau menurut saya zaman waktu itu ada banyak kotoran-kotoran seperti kotoran unta, kotoran domba itu di jalan-jalan. Nah itu kalau ada hujan itu kotorannya menjadi rata. Nah, Rasulullah meminta kita untuk sholat di rumah saja. Terkait dengan wabah ini ya mungkin bisa lah diambilkan dari cerita itu, karena wabah ini bisa menyebar, ya antisipasi lah ya. Jadi intinya pendapat Anda dan juga berdasarkan cerita dahulu itu sah-sah saja ya, Mas? Ya, kalau saya sah saja ini. Kemudian, Mas, pertanyaan saya yang terakhir, jadi menurut Anda adakah dampak-dampak seperti dampak ekonomi, dampak sosial, dan juga dampak-dampak yang lain itu menurut Anda bagaimana? Ya. Bisa dijelaskan? Mungkin dari dampak ekonomi terlebih dahulu ya. Ini menurut saya ekonomi Indonesia ini mulai terbengkalai dengan adanya COVID-19 ini. Karena ya pasar-pasar mulai ditutup,
tempat-tempat keramaian mulai ditutup, seperti listrik pun mulai digratiskan. Ini kemasukan PLN pun sudah tidak ada kemasukan. Salah satu kebijakan yang baik menurut saya. Ya menurut saya juga baik sih, saya bebas mau menggunakan listrik juga. Iya. Terus apa itu kan kasihan itu ya para pedagang-pedagang, mau pedagang kecil terutama itu kalau mau jualan susah karena semua orang masih di rumah gitu ya. Jadi kebanyakan itu online semua. Terus kemudian dampak dari segi tadi ekonomi sudah, kemudian sosial Mas, menurut Anda bagaimana? Dari sosial ya, kita bersilaturahmi itu mulai terganggu, apalagi ini sudah mulai hampir memasuki bulan Ramadan. Nah ini kalau bulan Ramadan itu ceritanya setan itu dikurung, manusia juga dikurung, lah terus yang meramaikan siapa ya? Nah, itu juga menjadi sebuah apa ya? Kesedihan tersendiri bagi kita, terutama umat muslim ya Mas. Itu sangat. Kemudian yang terakhir adakah dampak-dampak lain seperti dampak politik bagaimana? Ya kalau dampak politik saya bukan sebagai ahli politik tidak bisa berbicara banyak ya. Tapi mengenai dampak politik ini ada beberapa versi yang saya baca. Dari beberapa versi itu ada yang menyudutkan Cina, ada pun yang menyudutkan Amerika. Itu mereka itu mengatakan bahwa coronavirus ini adalah senjata biologis demi perang dagang gitu. Tapi saya belum menemukan kebenaran yang valid mengenai itu. Terima kasih Mas sudah ikut berpartisipasi dengan kami, terutama dengan saya, telah mau ikut kami tanya-tanya tentang sedikit corona. Adakah saran-saran Mas Maulana untuk kita semua untuk cara menghadapi atau bagaimana itu? Saran-saran ya. Saran-sarannya dari saya tetap waspada dan ikuti anjuran pemerintah. Dan tetap di rumah saja. Ya, itulah video dari kami, dari saya dengan teman saya sedikit berdialog tentang COVID-19 ya. Semoga video yang kami sajikan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Kemudian tidak kalah pentingnya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa bagikan video dari kami. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.